pernah nggak beli cemilan ke minimarket, terus lihat ada label kandungan gizi? Cara bacanya gimana sih? Biasanya gua antepin aja, bre. Gak tahu cara bacanya. Ini informasi penting banget loh. Makanya kalau bisa sebelum beli sesuatu, lihat dulu kandungan gizinya. Tapi curang, bre. Biasanya tulisannya kecil-kecil terus gak kelihatan. Terus isinya angka semua. Halus gua liatnya. PTSD kuliah matematika. Tenang, bre. Ada cara gampangnya. Yuk kita sambut Dokter Gizi, dietitian, master nutrisionis, Institut Sekilas Puding, disingkat Dokter Gaming. Langsung aja, Dok. Label kandungan gizi itu banyak angka dan tulisannya. Ada gak poin penting yang harus banget kita perhatiin? Elemen yang pertama kali harus kalian lihat adalah jumlah sajian per kemasan. Jadi angka yang kalian lihat itu cuma ngeliatin satu sajian aja, gak semuanya. Oh, pantesan, Dok. Karena saya beli cemilan, kandungan gulanya cuma 4 gram. Tapi kok pas cobain kayak manis banget. Oh, itu akal-akalan setiap produk. Mereka bikin sajian per kemasannya gede biar angkanya lebih kecil. Contohnya gini. Kalau di kemasan ada tulisan 5 sajian per kemasan, itu artinya jajanan yang dibeli dibagi jadi 5 porsi. Kalau kalian makan satu kemasan, berarti kalian udah mengonsumsi 5 kali lipat dari yang tertera di label. Bener, Dok. Kue yang gua beli ternyata 10 sajian per kemasan. Pantesan diet gua gak berhasil. Jadi, buat ngitung total asupan gula, garam, dan nutrisi lain dalam satu kemasan, kalian harus mengalihkan setiap nilai nutrisi dengan jumlah sajian per kemasan. Misalnya, gulanya 4 gram dan jumlah sajian per kemasannya 5. Berarti, satu kemasan gulanya 20 gram. Waduh, ternyata angkanya lebih gede ya, Dok. Saya terlanjur seneng lihat angka kecil. Taunya terkecoh marketing. Selain itu, apalagi yang perlu diperhatiin, Dok? Jumlah total kalori dari makanan, terutama buat kalian yang lagi diet. Harus lihat dulu kandungan kalori dari makanan yang kalian beli. Contoh gampangnya gini, kalau kalorinya di bawah 40 berarti rendah, di angka 100-an berarti sedang, dan kalau sampai 400-an itu artinya tinggi banget. Apakah itu juga dikali sama total sajian per kemasan? Betul, misalnya kalori per sajiannya 40, belum tentu rendah. Kalian harus kalikan sama jumlah sajian per kemasannya. Anggap aja angkanya 5, berarti total kalori dalam satu kemasan ada di angka 200 kalori. Oh, kacau nih. Pas gua hitung lagi ternyata kue yang gua makan total kalorinya 1000. Makanya penting buat kita untuk selalu lihat angka yang ada di label kandungan gizi. Elemen ketiga yang perlu kalian perhatiin adalah lemak. Kalau label nutrisi biasanya ada 3 jenis informasi mengenai lemak. Ada lemak total, lemak jenuh, dan lemak trans. Lemak jenuh atau saturated fat berbahaya kalau dikonsumsi berlebih. Kalau bisa dikurangi, ya lebih baik ya jangan terlalu banyak ya. Lemak trans atau trans fat merupakan jenis lemak paling berbahaya. Sebaiknya dihindari. Coba cari jajanan atau cemilan yang lemaknya tak jenuh atau unsaturated fat, karena ini lemak yang lebih sehat buat jantung. Dok, gimana kalau makanan yang lemak trans sama lemak jenuhnya 0 gram? Apa artinya gak ada? Tapi kalau gak ada kok ditulis? Banyak yang sering terkecoh, 0 gram belum tentu tidak ada, tapi itu hasil pembulatan ke bawah. Jadi kalau dalam satu sajian lemak transnya di bawah 0,5 gram, produk bisa menuliskan 0 gram. Loh, jadi ada lemak transnya, Dok? Ada. Kalau kalian pengen beneran bebas dari lemak trans, lebih baik cari produk yang punya klaim bebas lemak trans. Ada lagi satu hal yang perlu kalian perhatikan. Kalau kalian masih curiga sama lemak trans tersembunyi, coba cari di daftar bahan yang namanya minyak terhidrogenasi parsial atau PHO. Ini juga sebenarnya bahasa lain buat lemak trans. Biasanya suka ditemukan dalam makanan olahan kayak margarin, biskuit, dan makanan cepat saji. Ada lagi gak, Dok, elemen berbahaya dalam makanan? Elemen ini gak berbahaya, tapi lebih baik dibatasi nih konsumsi hariannya, yaitu gula dan garam. Lihat kandungan gula total dari produk yang kalian beli, terutama gula tambahan. Biasanya gula ini diganti namanya. Bisa jadi sirup jagung, dextrosa, fruktosa, atau sukrosa. Kalian juga perlu hati-hati sama garam, terutama ciki dan mie instan, karena jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan dampak buruk buat tubuh. Jadi yang perlu kita lihat itu jumlah sajian per kemasan, kalori, lemak, gula, sama garam ya, Dok? Betul, hitung angkanya biar kalian gak melebihi konsumsi harian. Kementerian Kesehatan ngeluarin panduan sederhana mengenai gula, garam, dan lemak. Istilahnya G4, G1, L5. G4 itu gula, maksimal gula harian 50 gram atau sekitar 4 sendok makan untuk orang dewasa, dan 2 sendok makan untuk anak usia 5-12 tahun per harinya. G1 garam, maksimal 5 gram atau 1 sendok per hari, setara dengan 2000 mg natrium. L5 lemak, maksimal 67 gram atau 5 sendok makan minyak goreng per hari. Untuk lemak jenuh dan lemak trans, kalau bisa dihindari lebih baik jangan dikonsumsi sih. Tapi angka aman untuk lemak jenuh ada di 20 gram per hari dan lemak trans di 5 gram per hari. Intinya kalian perlu ingat buat mengalihkan nilai gula, garam, lemak, dan kalori dengan jumlah sajian per kemasan, biar kalian tahu total asupan yang dihabiskan dalam satu kemasan. Jadi ngelihat angka kecil belum tentu bagus ya. Gue juga kapok, bre. Nanti lagi gue cek bener-bener dah biar gak ketipu. Kalau kalian gimana? Coba deh lihat ciki atau kue yang kalian makan, berapa jumlah gula, garam, dan lemaknya. Tulis juga di kolom komentar topik apa lagi yang menarik buat kita bahas.